Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara surah-surah pilihan dalam Al-Quran ada satu surah pendek yang paling banyak dihafal, dibaca dan diamalkan kaum muslimin. Surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas, atau sering disebut pula surah Kulhu karena diawali dengan kalimat kulhu. Kita semua hampir bisa dipastikan telah hafal di luar kepala surah pendek ini. Namun tidak semua dari kita yang sanggup rutin mengamalkannya setiap hari. Surah pendek ini banyak memiliki keutamaan, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari 10 keajaiban membaca surah Kulhu ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui keajaiban dan keutamaan surah Kulhu ini, kita bersemangat mengamalkannya. Maka pastikan para sahabat menyimak video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sebelum kita mempelajari 10 keajaiban surah Kulhu, mari kita baca bersama-sama surah Kulhu ini satu kali saja agar hari ini kita tercatat telah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikut 10 keajaiban membaca surah Kulhu setiap hari. Yang pertama, dapat pahala membaca sepertiga Al-Quran. Kita akan mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz jika membaca surah Kulhu 1 kali. Hal ini ditegaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang menguasai diriku, sungguh surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, yang dimaksud surah Kulhu setara dengan sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya, yakni membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya menyamai pahala membaca 10 juz Al-Quran. Yang kedua, menghilangkan kemiskinan dan melancarkan rezeki. Rasulullah mengabarkan hal ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jiran. Barang siapa yang suka membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk ke dalam rumahnya, maka kefakiran akan lenyap dari rumahnya dan rumah-rumah tetangganya. Yang ketiga, menyelamatkan dari segala keburukan. Rasulullah pernah bersabda, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Yang keempat, dibawa malaikat melewati jembatan Sirat menuju surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas
saat dia sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya, maka ia tidak akan disiksa dalam kuburnya, juga aman dari himpitan alam kubur. Bahkan pada hari kiamat, para malaikat dengan sayap mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga sampai ke surga. Yang kelima, dibangunkan istana di surga. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Yang keenam, mendapatkan pahala hatam Al-Quran 4 kali. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, "Man qara'a qul huwallahu ahadun ba'da sholati subahi itsnatai asyrata marratan." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setelah sholat subuh, faka'annama qara'al qur'ana arba'a marrat wa kana afdala ahlil ardi yauma idzin idzat taqa. Maka dia seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali dan dia menjadi orang yang paling mulia di muka bumi pada hari itu jika dia bertakwa. Yang ketujuh, menghapuskan dosa 50 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Yang kedelapan, dipanggil Allah pada hari kiamat, disuruh masuk surga. Rasulullah mengabarkan kabar gembira ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Anas. "Man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminih thumma qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marrah." Siapa saja yang akan tidur, ia membaringkan badannya pada tempat tidurnya, lalu dia miring ke sebelah kanan, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. "Idza kana yaumal qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah." Maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga di sebelah kananmu." Yang kesembilan, menghapuskan dosa 50 tahun jika dibaca 200 kali. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qara'a kulla yaumin mi'atai marrah qul huwallahu ahad muhiyya anhu dzunubu khamsina sanatan illa ayyakuna alaihi dain." Barang siapa yang membaca setiap hari surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, maka diampuni dosa-dosanya 50 tahun, kecuali kalau dia punya hutang. Yang ke-10, dijaga dari berbuat dosa. Imam Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali, bahwa beliau pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 10 kali, maka ia akan terlindungi dari perbuatan dosa di hari tersebut, meskipun setan terus menggodanya. Demikianlah 10 keajaiban membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.